Ganti presiden gue kira makin baik, malah makin kesono. Ya jujur 2024 kemarin Pilpres aku golput karena melihat 3 calonnya, begitu ku perhatikan 3 calonnya, gak ada yang layak ini. Jadi ya kita udah memprediksi siapa yang menang, bukan karena kompeten, bukan karena sudah terbukti berkualitas, berpengalaman, tapi karena memang lebih populer karena sudah berkali-kali mencoba, jadi namanya udah familiar di masyarakat, dan kebetulan wakilnya memiliki fans berat dari bapaknya. Jadi Indonesia ini hampir sama dengan Filipina nasibnya, hampir sama dengan Filipina, sama-sama gampang melupakan sejarah bangsanya, sama-sama gampang. Jadi begini, Filipina ini sekarang presidennya Bongbong Marcos. Bongbong Marcos ini anak dari mantan presiden Filipina yang sangat diktator dan korup, Ferdinand Marcos dan istrinya Imelda Marcos. Ini sangat korup presidennya, sangat diktator, bahkan melarikan diri ke luar negeri. Jadi ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos dan Imelda Marcos. Yang paling terkenal itu kasus Gedung Film Center Manila. Jadi gedung ini dipaksa pembangunannya cepat dan akhirnya roboh menimpa puluhan pekerja. Para pekerja yang meninggal, yang tertimpa tidak dievakuasi, malah dikubur, dicor, langsung dicor, tidak dievakuasi supaya tidak diketahui internasional. Jadi Bongbong Marcos ini terpilih karena gaya kampanyenya menyasar Gen Z, anak-anak muda dengan joget-joget. Itu artinya rakyat Manila, Filipina melupakan sejarah bangsanya, melupakan, ya. Dan lihat Indonesia, perhatikan Indonesia. Jadi ya kita gampang melupakan sejarah bangsa kita, gampang. Makanya disasar Gen Z dengan joget-joget apa segala macam, ya karena memang mereka tidak mengalami itu. Tidak mengalami peristiwa-peristiwa reformasi 98, ya 96, enggak mengetahui itu. Makanya ya yang terjadi seperti inilah. Dan arah-arahnya ke sana. Sekarang di Filipina, presidennya sekarang berkonflik dengan mantan presiden sebelumnya, Duterte. Bahkan ditangkap di bandara dan sempat dikurung, di penjara. Sekarang lihat kisah sekarang di Indonesia. Mantan presiden kita lagi diterpa isu ijazah palsu. Aku tidak mengatakan ijazahnya asli atau palsu, tapi hampir sama kasusnya. Mantannya itu diserang. Jadi kita ini sama dengan Filipina, sama-sama gampang melupakan sejarah bangsanya, gampang terperdaya, gampang dihasut, gampang diadu domba, yaitu. Jadi di Filipina juga banyak kelompok-kelompok mafia, bahkan antar wali kotanya berperang, yaitu banyak mafianya. Wartawan sering hilang, diculik, dihilangkan nyawanya, seperti itu. Masyarakat juga yang memprotes-protes hilang. Indonesia seperti itu. Bahkan sekarang kita lihat semenjak presiden sekarang 1 orang 2 jabatan, ngeri sebenarnya, ngeri negara ini, ngeri. 1 orang 2 jabatan, suka-suka mereka membuat jabatan, membuat program supaya bagi-bagi jabatan, ngeri kan? Yang kita tahu dia bukan siapa-siapa tiba-tiba menjabat. Yang kita tahu dia hanya seorang penghibur di TV tiba-tiba punya jabatan. Yang kita tahu dia hanya seorang penyanyi tiba-tiba punya jabatan. Yang kita tahu dia hanya seorang YouTuber tiba-tiba punya jabatan. Sementara orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, berpengalaman, ahli bidangnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena tidak pintar menjilat, tidak nurut. Ya orang pintar nggak akan nurut. Orang pintar nggak akan nurut. Jadi yang nurut itu ya orang-orang penjilat. Ya jadi nasib kita sama seperti Filipina, gampang melupakan sejarah bangsanya.